Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i Bidiroyah. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Al-Fatah, nomor surat 48, ayat yang ke-10. Ini judulnya Bai'ah, janji setia. Di dalam sejarah disebut yaitu Bai'atul Ridwan, janji setia para sahabat kepada Rasulullah sehingga mendapat keridhaan Allah. Dulu yaitu di bawah pohon Samrah di Hudaybiyah. Tetapi kalau kita melihat konteks dari ayat ini, terutama dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat 8 dan 9, dan atau dikaitkan dengan surah An-Nisa ayat 58 dan 59 tentang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan atau dikaitkan dengan surat Al-Baro'ah ayat 111 bahwa Allah akan membeli dari orang yang berjanji, berbaiat, maka dibayarnya dengan surga. Dan kalau kita melihat realitas tanggal 20 Oktober, 6 hari ke depan, akan ada pergantian kepemimpinan. Kepala negara kita akan diganti yang baru. Jadi kalau melihat konteks dari ayat perjanjian atau janji setia para sahabat Rasulullah, maka judul konteksnya adalah pelantikan dan sumpah jabatan kepala negara. Saya kira kita harus membahas ini. Karena apa? Karena di ayat ini ada dua hal. Pertama, sanksi bagi orang yang melanggar sumpah jabatan. Dan yang kedua, garansi bagi orang yang menunaikan janjinya. Maka tanggal 20 Oktober kelak, kalau melihat ayat ini ada kontrak politik dari kepala negara. Nah, kita mengharap kontrak politik tanggal 20 sebagai kontekstual ayat ini seperti Bai'atul Ridwan, janji setia para sahabat Rasulullah sehingga mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Kita melihat kejadian yang sekarang, memang kita tidak boleh selalu pesimis, tapi harus optimis. Kita lepas dari kontroversi tentang wakil presiden yang akan dilantik, tidak bicara itu kita. Saya itu ada ranah nanti bagian yang mengaturnya. Memang kalau pakai ranah hukum, kayaknya karena sudah ditentukan oleh aturan yang berlaku, yaitu di mana kalau sudah diputuskan mahkamah, sudah ingkrah, kayaknya nanti untuk wakil presiden ini harus melalui jalur politik. Kalau memang dirasakan ada pelanggaran etik, kita tidak akan bicara itu, tapi bicara hal positifnya saja. Karena kalau kita selalu pesimis, ini kan sudah di hadapan mata kita. Tanggal 20 ini tinggal 6 hari. Mudah-mudahan seperti Bai'atul Ridwan gitu. Baik, kita sekarang melihat tentang apa yang dimaksud teksnya tadi tuh. Jadi di sini dijelaskan bahwa innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya mereka sudah berjanji setia kepada engkau wahai Muhammad. Itu para sahabat. Di dalam sejarahnya ada 1.400 sahabat yang bersumpah setia. Kenapa? Sejarah singkatnya bahwa mereka itu dari Madinah tujuannya untuk umroh ke Mekah. Nah, karena memang situasinya selalu dihadang-halangi oleh Abu Sufyan, Rasulullah mengutus delegasi bahwa datangnya mereka ke Mekah bukan untuk perang, tapi untuk umroh. Tetapi ketika Rasul mengutus Utsman bin Affan datang ke sana membawa surat dari Rasulullah dan bertemu dengan Abu Sufyan, karena memang untuk umroh, disampaikan oleh Utsman bin Affan kepada Abu Sufyan, ya diterima dengan baik. Ya silakan saja kalau memang untuk umroh, tidak untuk perang. Utsman bin Affan ditahan untuk sambil menunggu. Silakan saja Utsman bin Affan umroh. Tetapi kata Utsman bin Affan, saya tidak akan umroh kecuali Rasulullah sudah datang. Lama menunggu Rasulullah dan juga Rasulullah menunggu Utsman bin Affan, kena ditahan tadi itu.
Maka kemudian ada berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Nah, mendengar Utsman bin Affan dibunuh, ya Rasulullah, sudah di Hudaybiyah, diajukan satu baiat. Baiat itu isinya satu, baiat untuk melawan. Kalau memang tadi ya Utsman bin Affan ditahan, jadi pelanggaran. Dan kedua ada yang mengatakan baiat di situ adalah baiat untuk kembali, yaitu ke Madinah, tidak lagi jadi umroh. Ayat yang berhubungan dengan sumpah setia disebut baiat. Apa baiat itu? Baiat itu bahasa Arab. Kata B itu jual beli. Makanya nanti dalam surat Baroah ayat 111, Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum, bahwa Allah akan membeli dari diri mereka dan harta mereka yang sudah menjual kepada Allah bi analumul jannah, dibayar dengan surga. Jadi kata-kata istaro ini artinya sama dengan baiat tadi. Kemudian di ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yadullah faqaidihim. Jadi maksud yadullah adalah kekuasaan Allah faqaidihim, di atas kekuasaan orang yang melakukan sumpah janji setia. Menurut Ibnu Katsir di sini ada 4. Pertama, Allah hadir ketika ada orang bersumpah, bersaksi atau berjanji setia seperti di Batu Ridwan. Dan yang kedua, yasma'u aqwalhum, Allah mendengar apa yang disampaikan oleh mereka. Ucapan mereka itu didengar oleh Allah. Dan yang ketiga, yara makanahum, Allah juga tahu tempat yang dilakukan sumpah setia itu, misalnya di Batu Ridwan, di gedung parlemen, atau di pasar orang yang bertransaksi menyebut demi Allah, itu Allah tahu tempatnya. Dan yang ketiga, Allah tahu isi hatinya. Apakah sumpah itu akan dipenuhi sesuai dengan kalimat Allah itu, janjinya kepada Allah, atau dia palsu. Itu Allah tahu. Kalau dia bersumpah palsu, itu nanti akan berdampak negatif kepada orang yang sumpah dan kepada masyarakat. Di situ kata yubayunaka, mereka bersumpah atau bersaksi, bersumpah setia kepada Rasul. Jadi kalau mereka palsu, ya jadi tidak hanya tadi dirinya dalam tafsir itu, tapi juga orang yang jadikan objek. Apa itu maksudnya ka di situ? Di dalam Ibnu Katsir, tasrifan wa ta'ziman, itu karena Allah memuliakan Nabi, menghormat Nabi. Konteksnya adalah ketika seorang pejabat sumpah di hadapan wakil rakyat, maka hakikatnya adalah yang tasrifan, yang mulia itu adalah masyarakat atau rakyat, terutama umat Islam. Di sini adalah karena saya sampaikan tadi ada judulnya adalah pelantikan dan sumpah. Mungkin di negara-negara yang tidak Islami hanya pelantikan, tapi kalau di dalam Islam itu ada sumpah demi Allah. Ketika misalnya kepala negara atau siapa bersumpah, demi Allah saya bersumpah akan melaksanakan konstitusi dan akan melaksanakan ketentuan yang berlaku. Ini kalau dia lillahi ta'ala di hatinya itu dia benar, tidak palsu, maka dia akan mendapat garansi pahala surga dan rakyatnya akan sejahtera. Tetapi sebaliknya, kalau ketika sumpah dia palsu dan memang karena punya ijazah palsu, maka yang celaka bukan hanya kepala negaranya, rakyatnya juga celaka. Ini dikaitkan dengan kalimatnya. Coba lihat, ya dulu pokoknya tadi itu. Sebab hakikatnya dia bersumpah itu kepada Allah dan Allah hadir tadi. Makanya dalam Ibnu Katsir dan Surah Tafsir, fahaqikul ba'i Allah. Jadi hakikatnya yang memberikan sumpah itu adalah Allah, bukan ketua MPR. Kalau sebut nama Allah, itu kan hanya wasilah saja. Wasilah ibadah di hadapan MPR atau ketua MPR yang dipilih oleh kita untuk menunaikan sumpah kepada kepala negara. Hakikatnya Allah. Itu makanya yang 4. Fabai'un, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilanjutkan di ayat berikutnya. Pamanakasa pa inama yan kutuan nafsi. Barang siapa orang yang melanggar sumpah, melanggar janji setia, padahal dia sudah demi Allah tetapi di hatinya tidak akan melaksanakan konstitusi dan akan melakukan pelanggaran, maka akibatnya kepada dirinya sendiri. Saya sampaikan tadi, bukan hanya dirinya sendiri, rakyat pun akan ikut sengsara karena kebohongan, kepalsuan itu bukan berdampak kepada orang yang bersumpah, termasuk orang yang menyuruh kepada wakil kita. Jadinya tadi dampaknya tidak hanya orang yang memilih, yang tidak memilih kena juga. Kan itu dijelaskan dalam surat ayat 25. Wa taqu fitatan la tusibanna alladziina dzalamu minhum khassah. Kita harus takut kepada suatu bencana akibat sumpah, bukan hanya kepada orang yang memilihnya, yang tidak memilih kena juga. Ini
Fa inna ma yanqutu ala nafsi tadi. Maka dirasakan oleh kita. Yang kena harga barang mahal bukan hanya yang memilihnya. Yang tidak memilih juga kena juga harga mahal juga. Tidak begini. Bagi orang yang memilih maka kena mahal gara-gara dia memilih. Bagi orang yang tidak memilih murah. Enggak begitu. Yang memilih atau tidak memilih tetap harga jadi mahal. Baik, Bapak semua, ini kalimat fa inna ma yanqutu ala nafsi memang tidak tadi atas dirinya yang bersumpah, tetapi juga dampak kepada itu menyuruh bersumpah seperti wakil rakyat atau ketua MPR. Kemudian berikutnya, waman aufa bima ada alaihullah, tetapi barang siapa orang yang akan memenuhi janjinya kepada Allah seperti sumpahnya hati, maka pasau payuti ajran adima. Ini tadi garansi pasti Allah akan memberikan pahala yang besar. Hadirin Allah, saya akan mengaitkan tadi dengan surat Nisa ayat 58. Sumpah itu innallaha ya'murukum an tu'adul amanah ala ahliha wa idahkan ubainas antahku bil adli. Jadi di ayat 58 sebelumnya itu sumpah itu berkaitan dengan dua hal. Pertama, adil amanah. Dia akan menunaikan tanggung jawab. Amanah itu tanggung jawab. Kedua, dia harus hakam bainan nas atau disebut dalam tafsir ta'diyatul hukmi bil adli. Dia akan melaksanakan hukum dengan adil. Nah, baru ayat 59. 59 itu tadi ada ulul amri, ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan ulul amri. Ulul amri itu kalau Ibnu Abbas itu ulama. Tapi kalau ahli tafsir yang lain, ulul amri itu ada 4. Terutama misalnya Imam Syafi'i mengatakan ulul amri itu 4. Satu, ulul amri itu Khulafaur Rasyidin. Dari mulai Abu Bakar Siddiq, itu ulil amri. Kemudian yang kedua, ulil amri itu a'immatul mujtahidin, para imam mujtahid. Yang ketiga, al-qudat, eksekutif, dari RT sampai presiden. Itu disebut umara. Dan yang kelima, al-hakim. Al-hakim itu para membuat konstitusi, yaitu DPR. Jadi ada 4 disebut ulil amri di dalam surat An-Nisa ayat 59. Jadi itu harus dilakukan dengan tadi amanah dan harus dengan cara yang adil. Artinya ulil amri di sini adalah kalau kita sekarang adalah al-qudat. Kepala negara sebagai eksekutif dia harus berbuat adil dan harus menunaikan amanah. Nah, kaitan dengan sumpah, saya akan bacakan secara singkat saja. Ada 5 hadis yang akan saya bacakan tentang tadi sumpah atau beat. Yang pertama ada hadis riwayat Imam Muslim. Nomor hadisnya 1838. Abdurrahman bin Rabil Ka'bah. Dia pernah bertemu Umar bin As. Abdul Umar bin As. Ketika bertanya Abdul Rabil Ka'bah kepada Umar bin As, apa yang kau dengar ketika kau sering bersama dengan Rasul? Ketika Umar bin As mengatakan, saya pernah bersama Rasul di satu saat bersama banyak sahabat, lalu datanglah waktu sholat. Setelah sholat, lalu Rasulullah menyampaikan sabdanya. Apa yang disampaikan oleh Umar bin As yang didengar oleh dari Rasulullah? Rasul menyampaikan begini, innahu lam yakun nabiyyun min qabli. Sesungguhnya tidak pernah ada suatu nabi sebelumku ilakan haqqan alaih ayadila ummatu ala khair ma yu'allimu lahum. Kecuali nabi itu selalu mengatakan yang benar dan menyampaikan informasi apa yang harus diberikan kepada umat saat itu. Apakah informasi yang positif, yang baik atau yang tidak baik. Ayadullah ummatu ala khairi ma yu'allimu. Sampaikan kepada umat yang baik. Harus bagaimana baiknya itu. Dan yang kedua, yang dirhum syarra ma yu'allimu lahum, juga menyampaikan indar, peringatan kepada umat kalau salah begini risikonya. Sabda Nabi, wa inna hadil ummah, umatku ini abiatuha awaluha. Yang baiknya pemimpinnya awal-awalnya saja. Wa yusibu akhiruha balaun, dan akhirnya pemimpin umatku ini itu akan membawa dampak yang negatif, yaitu bala, ujian. Bahkan umurun yunkiruna, membawa persoalan-persoalan yang tidak disangi rakyat. Bahkan taji'u fitnatun yarfa'u ba'du ba'dun. Datang bencana itu demi rejim. Rejim pertama membawa bencana, rejim kedua membawa rencana, rejim ketiga terus membawa bencana. Taji'u fitnah bukanlah memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat dan bangsa, tetapi justru fitnah yang terjadi. Fayaqulul mu'min hadhi muhlikati. Bahkan
Karena tadi batang fitnah, ada umat Islam yang mengatakan hadi muhlikati, hancur kami ini. Tapi sumayan kasibu, fitnah itu hilang. Setelah rejim pertama membuat fitnah, datang rejim kedua, ya reda sebentar, tapi tajiul fitnah ukhra, datang lagi ya fitnah yang berikutnya, sehingga rakyat mengatakan hadi, ini terjadi fitnah. Kita Pak dengan hadis ini pernah merasakan rejim pertama Orde Lama bisa dirasakan oleh kita, rejim kedua, rejim ketiga ke tempat sampai ke-7 itu lebih parah lagi. Itu sampai Rasul mengatakan kalau terjadi fitnah terus, faman ahabba ayajza anin nar wa idhal jannah, barang siapa orang rakyat yang ingin bebas dari neraka dan masuk surga, ada 2 syaratnya. 1, fal ta'ti maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hendaklah dia ketika mati, ketika meninggal, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, kalau rejim terus berganti tapi terus fitnah, berlayu bencana, fal ya'ti lan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi, hendaklah rakyat dan bangsa umat Islam khususnya datang kepada orang yang ia cinta dan orang yang didatangi juga mencintai dia. Ini yang mustahil datang ke ulama-ulama yang soleh, habaib-habaib yang lurus. Itu syaratnya ketika rejim datang terus berganti tapi tidak berubah, maka kita tetap harus dekat kepada ulama-ulama yang memberikan nasihat kepada kita. Ya ke masjid lah gitu, ke majelis taklim. Ini di saat memang tadi rejim terus berganti, ada hadis Nabi berikutnya. Ini tetap dari riwayat Muslim. Wa man baya imaman fa'atahu sabqata yadi wa samrati ba'di falyuti'hu in istata'a. Wa man baya imaman, siapa saja orang yang membeat penguasa. Tanggal 20 kita akan membeat kontrak politik dari seorang presiden untuk kita berikan kepercayaan kepada ketua MPR untuk dibeat, disumpah. Kemudian kepala negaranya itu atau absatal yadi, dia ada keinginan untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya. Dia akan menandatangani semua persoalan yang manfaat untuk rakyatnya. Wasamrata fuadi, dan juga dia ingin melaksanakan tugas sebagai muslim yang baik. Maka sabda Nabi, palyutihu in istata'a, kamu harus taati itu penguasa semampunya kamu. Bahkan kalau penguasa atau kepala negara tadi yang sudah baik, fa in ja'a akhar yunazi'uh, kalau ada orang yang mengimpasmen, kalau ada kelompok ingin membatalkan dan menggugurkan penguasa yang sudah sah dan tidak ada masalah, fadribu unuk akhar, maka orang yang mengimpasmen dan ingin menjatuhkan presiden yang sah, maka harus dibunuh orang itu. Ini keras Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mengganggu ketika penguasa itu sudah sah sebagai kepala negara. Ini teksnya Pak. Bahkan ada hadis lain. Hadis lain juga menyatakan, Imam Bukhari, nomor hadisnya 7055 di dalam Muslim, nomor 1709. Ini dari Ubadah bin Samit. Disampaikan begini, bayatna Rasulullah SAW ala sama wa ta'ah. Kami pernah dibeat oleh Rasulullah untuk taat, baik keadaan kami senang, bahwa makriyah atau tidak senang, wa asra'ina, dan bahkan kami harus meninggalkan kebutuhan kami. Kami dibeat oleh Rasulullah untuk sami'na wa ta'na. Yang kedua, Allah nazal amro bi ahlah. Kami di pihak Rasulullah tidak boleh menginvestment, tidak boleh menurunkan dan menjatuhkan kepala negara yang proporsional. Ini dilarang Rasulullah. Kalau ada kepala negara tidak boleh di investment, tidak boleh dia minta untuk turun, tidak boleh di demo. Ila antarau kafaron bawaha, kecuali kalau kamu melihat presidennya itu, kepala negara itu adalah kufurnya jelas, melanggar aturan, melanggar etik, tidak senonoh sebagai kepala negara kok begitu. Kalau ada presiden atau wakil presiden itu hasil konstitusi yang salah, misalnya, itu kufuran bawaha. Indakumpi burhanun minallah. Sedangkan kamu punya alasan yang kuat untuk tadi memberikan nilai-nilai kebaikan terhadap para penguasa, baru kita boleh untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam konstitusi kita. Persoalan ini yang harus kita pahami tentang pelantikan kepala negara di tanggal 20 nanti. Jadi kalau ada masalah biarkan saja, karena memang sudah inkrah tadi boleh dilantik, tetapi kalau mereka ternyata melanggar lagi,
Kalau aspek hukum mungkin tidak bisa, karena tadi sudah inkrah. Tapi yang bisa adalah aspek politik, yaitu para DPR, MPR untuk menjatuhkan kembali presiden atau wakil presiden yang melanggar peraturan. Ini konteksnya dalam kaitan masalah kesejahteraan. Hadirin Allah, ada hadis lagi yang sebenarnya yang ditaati oleh kita yang mana? Pemerintah itu dalam Ahmad Ibn Hanbal, juz pertama halaman 82, asalnya dari Muawiyah, Anil A'mas, Sa'id bin Ubaidah, dari Abdurrahman As-Salami, dari Imam Ali qadimullah wajhah. Rasulullah di satu saat pernah ngutus Kopassus ke satu perangan, namanya Saroya. Jenderal Kopassus di Ansor itu dengan tegas dia menyatakan kepada anak buahnya, bukankah aku ini yang sudah diperintah Rasul dan kalian taat padaku? Dijawab oleh kopral bawahannya itu, iya. Oh, oleh karena itu aku minta supaya kalian ngambil kayu bakar. Diambillah kayu bakar yang banyak, kemudian si jenderal itu minta ambilkan api, lalu dibakar itu kayu bakar. Sesungguhnya kata si jenderal itu, aku ingin kalian ini masuk ke api itu. Ada seorang kopral yang cerdas. Kita jangan kemudian ikut. Jangan-jangan Rasulullah tidak mengizinkan kita masuk pada. Lalu kita kembali dulu pada Rasulullah. Lalu si kopral yang cerdas itu menyuruh kepada temannya untuk menanyakan kepada Rasulullah. Dia bilang, kalau Rasulullah membolehkan kita boleh masuk, kalau Rasulullah tidak bolehkan tidak. Kemudian datang kepada Rasulullah, dan apa yang disampaikan Rasulullah? Dia sampaikan Rasulullah begini, la dakhaltumuha ma kharajtu minha abada. Kalau ikut kepada utusan perintah jenderal tadi, masuk ke dalam api, kamu tidak bisa keluar selamanya, mati kamu. Makanya muncul hadis Nabi, innama ta'at bil ma'ruf, taat kepada penguasa yang baiknya saja. Kalau tidak baik jangan ditaati. Maka kita nanti memperhatikan kepada penguasa yang kita sudah lantik, apakah ini sesuai dengan ma'ruf keadaan kita atau tidak. Ya, makanya di dalam hadis lain, asam wa ta'ah alal mar'i fi ma yuhibbu wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Taat kepada kalau dia tidak melakukan pelanggaran, tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Fa idza amara bi ma'siyatin fala sam'ata wa ta'ata. Kalau satu pemerintahan yang menyuruh kepada kita untuk maksiat, tidak boleh taat kita. Hadirin Allah, kesimpulannya surat Al-Fatah ayat 10 ini menjelaskan tentang setia atau janji setia kepada Rasulullah SAW dari seorang. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Ketika dilantik, dia berpidato, innakum sataru malikan aduda, kalian nanti setelah aku jadi khalifah akan melihat penguasa yang kejam dan pemerintah yang keras kepala. Tandanya apa? In kadat ilbatin najwatun, kalau memang kebaikan sudah hilang, waliyah dan kemunkaran sudah ditampakkan, ada 3 minta Abu Bakar. 1, alzimul masjidah, kamu mulajamah di masjid. Dan kedua, istasyaru bit ta'ah, kamu harus selalu taat. Dan yang ketiga, patuhi aturan Allah dan Rasul, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, pendapat para ulama dan kias. Mudah-mudahan tanggal 20 nanti punya presiden baru dengan harapan baru. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada perubahan yang kita inginkan, yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah pada kita, akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.